Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofiana Ilmi Alif, NIM E2019-2147. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat berupa sehat, dan tak lupa pula marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berkenan memberikan video materi tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, langsung saja kita mulai video tanggapannya ya teman-teman. Jadi, di video yang telah dijelaskan oleh dosen saya, pertama, beliau menjelaskan tentang pengertian dari kebijakan moneter. Tetapi saya itu mempunyai tanggapan lain tentang pengertian dari kebijakan moneter. Sebenarnya pengertian dari dosen saya dan pengertian dari saya itu hampir sama. Jadi, kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Saya mendapatkan jawaban ini dari buku Kebijakan Moneter di Indonesia yang dikarang oleh Peri Warjio dan Solikin halaman 2. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang telah dijelaskan oleh dosen saya itu ada dua macam jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif. Dosen saya telah menjelaskan seperti apa sih kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Tetapi saya mempunyai tanggapan lain tentang kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Jadi, menurut saya, jenis kebijakan moneter ekspansif itu adalah suatu kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Contohnya seperti peningkatan jumlah uang yang beredar. Kalau kebijakan moneter kontraktif itu adalah suatu kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi. Contohnya seperti penurunan jumlah uang yang beredar. Nah, saya mendapatkan jawaban ini dari buku Kebijakan Moneter di Indonesia yang dikarang oleh Peri Warjio dan Solikin halaman 3-4. Tadi kan sudah dijelaskan jenis-jenis kebijakan moneter ya. Ada kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, jadi kebijakan moneter ekspansif itu bisa disebut dengan kebijakan moneter longgar. Kalau kebijakan moneter kontraktif itu bisa disebut dengan kebijakan uang ketat. Selanjutnya ada tujuan dari kebijakan moneter. Nah, saya setuju dengan apa yang telah dijelaskan oleh dosen saya tentang tujuan dari kebijakan moneter. Yang telah dijelaskan oleh dosen saya itu ada 8 tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter yang pertama adalah untuk mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya, ada instrumen kebijakan moneter. Jadi yang telah dijelaskan oleh dosen saya itu ada 6 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Dosen saya sudah menjelaskan seperti apa sih kebijakan operasi pasar terbuka itu, tetapi saya mempunyai pendapat lain tentang kebijakan operasi pasar terbuka. Jadi kebijakan operasi pasar terbuka itu adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik negara. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Jadi dosen saya juga sudah menjelaskan seperti apa sih kebijakan diskonto itu. Tetapi saya mempunyai pendapat lain tentang kebijakan diskonto. Jadi kebijakan diskonto itu adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Nah, pemerintah itu akan memberi kebijakan kalau uang terlalu sedikit yang beredar di masyarakat, maka pemerintah akan mengurangi cadangan supaya uang itu lebih banyak beredar di masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat ada kebijakan kredit ketat. Jadi ini terjadi
ketika uang beredar terlalu banyak di masyarakat, maka pemerintah itu melakukan kebijakan untuk memperkecil volume uang yang beredar di masyarakat, yaitu dengan menggunakan kebijakan kredit ketat atau kontraktif. Yang kelima, ada kebijakan dorongan moral. Nah, dosen saya sudah menjelaskan seperti apa sih kebijakan dorongan moral itu, tetapi saya mempunyai pendapat lain tentang kebijakan dorongan moral. Jadi, kebijakan dorongan moral itu dengan melakukan dorongan moral, jadi otoritas moneter itu mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang keenam, ada penyesuaian tingkat suku bunga. Jadi, kalau suku bunganya itu terlalu rendah dan banyak uang yang beredar, maka akan dinaikkan suku bunganya. Begitu juga sebaliknya. Pembahasan yang selanjutnya adalah mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Jadi dosen saya itu menjelaskan ada 2 macam mazhab, tetapi yang saya ketahui itu ada 3 macam mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhab iqtisaduna, mazhab yang kedua adalah mazhab mainstream, dan mazhab yang ketiga adalah mazhab alternatif. Nah, mazhab iqtisaduna itu adalah suatu mazhab yang dikembangkan oleh Muhammad Bakir. Jadi mazhab iqtisaduna itu tidak memerlukan kebijakan moneter. Mengapa? Karena sistem perbankannya itu hampir tidak ada dan penggunaan uangnya itu sangat minim. Jadi tidak ada yang namanya melakukan kebijakan moneter yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner menurut mazhab iqtisaduna. Yang kedua, ada mazhab mainstream. Mazhab mainstream itu merupakan mazhab yang dikembangkan oleh para ekonom lain yang diikuti di Indonesia. Nah, mazhab mainstream ini menyatakan akan merancang sebuah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Nah, tambahan yang ketiga adalah mazhab alternatif. Mazhab alternatif itu adalah kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah bersama otoritas sektor real. Dan menurut mazhab ini, keseimbangan di sektor moneter adalah derivasi keseimbangan di sektor real. Sedangkan kebijakan sektor moneter adalah harmonisasi dengan kebijakan sektor real. Selanjutnya, ada instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Jadi, yang pertama itu adalah nisbatul ikhtiyati. Nisbatul ikhtiyati itu adalah pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis dalam persentase uang cadangan yang ada di bank sentral. Kalau uangnya itu terlalu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah itu harus banyak menarik uang yang beredar di masyarakat, maka persentase uang yang di bank sentral itu dinaikkan, misal jadi 5% ke 10%, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, ada iqna'ul ma'nawi. Jadi iqna'ul ma'nawi itu adalah bagaimana melakukan dorongan moral untuk para pelaku ekonomi melakukan uang dengan bagus. Yang ketiga, ada nisbatul iqrad. Nisbatul iqrad itu bagaimana kita memberikan uang bebas bagi hasil, maka itu akan dipertinggi. Jadi ketika uang yang beredar sedikit di masyarakat, maka pemerintah itu melakukan ekspansif dengan memberikan pinjaman tanpa ada nisbah atau tanpa ada keuntungan. Yang keempat, ada adatus sanadat. Jadi adatus sanadat itu adalah bagaimana pemerintah melakukan pembelian surat-surat berharga supaya uangnya itu sedikit beredar. Yang kelima, ada as-sukuk al-islamiyah. Nah, as-sukuk al-islamiyah itu sama dengan Islamic sukuk, yaitu pemerintah menjual surat-surat berharga, mengembangkan obligasi kepada masyarakat yang sesuai dengan akad Islam. Yang ketujuh adalah al-istismar al-hukumi. Jadi al-istismar al-hukumi itu adalah pemerintah menginvestasikan dan mengembangkan ekonomi secara umum. Yang kedelapan adalah adatut tasdiq. Jadi mengembangkan sertifikat tadi seperti menjual atau membeli surat-surat berharga. Sekian video tanggapan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.